Haleluya, saudara siap terima firman Tuhan? Amin, haleluya, puji Tuhan saudara ya. Bulan ini kita akan memasuki suatu serial yang baru. Nah pada bulan ini saudara kita percaya bahwa serial ini akan memberkati saudara ya. Kita akan belajar arti daripada nilai-nilai kehidupan. Karena kita percaya bahwa nilai-nilai kehidupan ini sangat perlu banget untuk kita mengerti dan kita hidupi di dalam kehidupan ini saudara ya. Nah oleh karena itu saya mengajak saudara untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Topik hari ini saya akan masuk dengan judul yaitu available. Katakan available. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara. Katakan senang melihat kamu di sini. Haleluya. Dan saya mau menjadi available untuk memberkati kamu. Katakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 saudara. Kita lihat kebenaran firman Tuhan dari slide yang kedua. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Oh sorry, oke. Maaf, saya lupa nih saudara ya. Too excited to preach. Karena ini komitmen saya juga untuk tim multimedia untuk boleh menyiapkan video baru setiap awal bulan ya. Kita tepuk tangan dulu dong untuk tim multimedia ya. Terima kasih ya tim multimedia yang sudah bekerja keras. Sekarang sudah mereka cukup mandiri saudara ya. Saya tinggal kasih beberapa guidance dan mereka lakukan sendiri, luar biasa. Ayo kita akan lihat satu video klip singkat tentang nilai-nilai kehidupan. Ayo saksikan yang satu ini. Apa yang dimaksud nilai kehidupan? Apakah nilai kehidupan dapat menjadi refleksi dari pribadi seseorang manusia? Benarkah nilai kehidupan berkaitan erat dengan tujuan hidup yang akan kita capai? Nilai kehidupan apa yang sedang Anda hidupi saat ini? Mendekati berakhirnya tahun 2019, kita akan kembali belajar mengenai values dari Anugerah Church yang dapat kita aplikasikan sebagai nilai kehidupan kita. Bagaimana menjadi pribadi yang available senantiasa siap sedia? Serta never give up, tidak pernah menyerah menghadapi tantangan yang ada. Namun tetap usefully unique, yang membuat kita menjadi pribadi yang unik namun berguna di tengah lingkungan sosial kita. Selalu gracious seperti Bapa kita penuh kasih karunia. Reliable atau dapat diandalkan dalam setiap situasi. Dan pribadi yang action oriented, beraksi di waktu yang tepat, namun tetap humble seperti Yesus kakak sulung kita yang rendah hati. Mari berproses bersama di Anugerah Church seturut teladan dan karya Kristus dalam kehidupan kita. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih tim multimedia yang luar biasa ya. Jadi saudara sekalian tadi bisa lihat video-video itu dibuat secara orisinil, artinya kita nggak ngambil gambar dari orang lain. Dan nanti kalau saudara lebih kenal lebih dalam tentang pelayanan ini, kami banyak sekali melakukan pelayanan-pelayanan misi saudara ya. Nanti kalau memang memungkinkan saya juga akan ceritakan. Kemarin saya bersama dengan tim Pak Michael dan juga Hayes baru saja pulang dari Tahuna, yaitu lokasinya di salah satu bagian pulau utara Indonesia, itu sudah sekitar hanya 275 km dari selatan Filipina, saudara ya. Puji Tuhan, Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10, yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan nyaring, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Saudara, dengan 3 ayat ini kita mengerti sekali lagi. Kami tidak akan mengenal lelah untuk mengingatkan saudara dan juga diri kami bahwa kita ini
diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Ada amin nggak ya? Sama seperti nama daripada gereja kita, yaitu Anugerah Church, saudara ya. Anugerah itu artinya kasih karunia. Anugerah itu artinya sesuatu yang sebenarnya tidak layak saudara dan saya dapatkan. Betul nggak ya? Kalau saudara melihat kehidupan kita ya, terutama tentang keselamatan saudara ya. Hal yang paling tinggi di dalam kehidupan manusia adalah pada waktu kita menerima janji keselamatan itu. Keselamatan tidak bisa dipaksakan. Keselamatan adalah karya daripada Roh Kudus. Ada amin nggak ya? Kita para hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen, kita hanya dapat mendorong saudara ya. Kita hanya dapat menginspirasi. Kita hanya dapat empower, memfasilitasi bagaimana orang-orang yang berdosa saudara, yang dulu seperti kita, yang kita dulu seperti mereka, bagaimana supaya mereka dapat mengambil keputusan sendiri. Dan keputusan itu yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau dilakukan itu bukan karena upaya manusiawi mereka, bukan karena upaya manusiawi kita. Yang percaya katakan amin. Tetapi karena Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kita, saudara ya, bagaimana mungkin kita percaya kepada sesuatu atau kepada Tuhan yang tidak kelihatan, saudara ya. Bagaimana mungkin tulisan-tulisan yang dalam tanda kutip adalah benda mati di dalam buku yang bernama Alkitab, atau bahkan di dalam aplikasi kita yang bernama Bible atau Alkitab, saudara. Itu kemudian dapat menjadi kehidupan dan membawa sesuatu perubahan di dalam hati dan pikiran kita. Doesn't make sense. Makanya itu firman Tuhan juga berkata, keselamatan akan Tuhan Yesus Kristus itu begitu simple. Bahkan saudara, karena begitu simple dan begitu berharga, tidak ada satupun daripada kita, termasuk orang paling kaya di dunia ini pun akan sanggup membayarnya. Yang percaya katakan amin. Begitu simple sehingga dunia ini melihat bahwa percaya kepada Kristus itu adalah suatu kebodohan. Saudara dan saya dilihat oleh orang-orang dunia bahwa kita adalah orang-orang bodoh yang percaya kepada sesuatu yang gak kelihatan. Tetapi saudara, kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan adalah sesuatu yang hidup. Ada amin gak? Bahkan sejarah itu sudah membuktikan, walaupun sejarah membuktikan bahwa Kristus pernah ada di muka bumi ini. Sejarah ini berusaha dihapus oleh orang-orang yang tidak mau supaya kerajaan surga ditegakkan di muka bumi. Tetapi saya percaya bahwa kebenaran adalah kebenaran. Yang namanya terang tidak mungkin kalah melawan gelap. Sekecil apapun daripada terang itu, di tengah-tengah kegelapan, kalaupun suatu kali di rumah saudara pernah lampu mati, saudara ya, lilin yang paling kecil pun yang cuma 1 lumen. 1 lumen ini, lumen itu adalah ukuran daripada mata kamera, saudara ya. Kalaupun cuma lilin ini terangnya cuma 1 lumen, saudara tahu nggak, kegelapan harus segera menyingkir. Yang namanya kebenaran daripada surga adalah kebenaran yang absolut. Tidak dapat diombang-ambingkan. Tidak perkara hari ini saudara sakit ataupun sembuh. Hari ini saudara hari ini kaya ataupun miskin. Engkau sudah pintar ataupun masih bodoh, saudara ya. Tidak masalah. Saudara ada di tengah hutan atau di atas gunung, di dalam lembah, pada kota metropolitan seperti Jakarta sekarang ini pun, yang namanya kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran ini pada waktu kita mengetahuinya akan membebaskan kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan jelas di ayat 9 dikatakan ini bukan hasil pekerjaanmu, saudara. Tidak ada satupun dari hasil pekerjaan kita yang baik yang kita dapat lakukan sehingga akan membawa diri kita untuk menerima keselamatan. Kalaupun kita sebagai orang tua, kalau saya dan Pastor Debbie untuk menghadapi anak-anak kami, saudara, kami hanya bisa memfasilitasi anak-anak kami untuk dibawa di dalam environment kebenaran, yaitu environment kerajaan surga, yaitu kekristenan. Tetapi pada waktu mereka dewasa kelak, mereka juga harus mengalami satu perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan dan pengalaman dengan Kristus ini yang akan menjadi sesuatu yang sangat berharga sehingga membuat mereka akan mengambil keputusan, ini yang saya mau. Ada amin saudara ya. Memang benar iman akan orang tua itu bisa diajarkan dan ditularkan saudara. Tetapi keputusan hidup harus diambil oleh pribadi demi pribadi. Ada amin. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan kepada mereka bahwa keselamatan yang kamu terima adalah karena kasih karunia. Amin. Saudara boleh ketik ya, yang nonton dari YouTube ataupun dari Facebook, saudara boleh ketik keselamatan yang saya terima karena kasih karunia. Nah saudara, ayat 10 coba kita lihat. Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Dari sini kita tahu bahwa kenapa keselamatan diberikan. Saudara ada yang tahu kenapa enggak? Karena jawabannya simple banget. Sekali lagi saya katakan, kekristenan adalah sesuatu yang very simple. Jangan kita buat terlalu muluk-muluk sehingga sukar untuk dimengerti ya. Kenapa kita ini diselamatkan? Simple. Karena kita ini buatannya Tuhan. Saudara dan saya buatannya Allah.
Artinya saudara ini adalah produk yang sangat berharga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Katakan saya adalah buatannya Tuhan. Katakan saya berharga di mata Tuhan. Katakan saya sungguh disayang oleh Tuhan. Sebuah lukisan saudara yang paling mahal di dunia. Saudara tahu yang mana namanya? Namanya adalah lukisan Mona Lisa. Harganya enggak terlalu mahal sih, cuma 200 juta dolar tapi saudara ya. Dilukis oleh seorang maestro bernama Leonardo da Vinci, bukan DiCaprio saudara ya. Kalau DiCaprio itu bintang filmnya Titanic ya. Leonardo da Vinci adalah seorang maestro yang sangat terkenal sekali. Dan karena ini buatannya Leonardo da Vinci, maka lukisan ini menjadi sangat berharga. Saudara, ada seseorang yang lebih berharga daripada Leonardo da Vinci, namanya adalah Kristus Yesus. Nah, sini dikatakan bahwa saudara dan saya adalah buatan tangan daripada Tuhan sendiri. Bayangkan saudara, pada waktu 6 hari Tuhan menciptakan bumi langit bersama dengan segala macam isinya, dia cuma perlu bersabda saja. Pada waktu dia bersabda, sesuatu terjadi, saudara. Betul enggak ya? Bahwa segala sesuatu yang kita lihat, kita nikmati di muka bumi ini diciptakan daripada apa yang tidak ada menjadi ada. Tetapi saudara dan saya beda. Karena demikian berharganya kita, dia harus turun daripada tahtanya saudara. Betul nggak? Bayangkan, katakan wow. Ya, pada waktu dia turun daripada tahtanya, dia nggak main-main, dia kotorkan tangannya loh saudara ya. Dia bisa saja mengatakan kepada pesuruh-pesuruhnya atau malaikat-malaikat yang terbaik untuk menciptakan kita. Tetapi tidak dia lakukan demikian, karena kita sangat berharga. Dia kotori tangannya sehingga dia bentuk wajah saudara, organ tubuh kita, cara berpikir kita, hati kita, destinasi kita untuk selaras dan segambar dengan rencananya yang mulia. Saudara, saya ucapkan kepada saudara bahwa kamu sangat berharga, kamu sangat mulia dan saudara diciptakan. Firman Tuhan dengan jelas berkata untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ada amin. Haleluya. Saudara, mengerjakan pekerjaan yang baik ini tentunya bagi orang-orang atau bagi siapapun juga tentunya sangat relatif. Nah, oleh karena itu untuk kita dapat mengerjakan pekerjaan yang baik, sangat benar untuk pada mulai 7 minggu ke depan kita akan belajar yaitu yang namanya values. Katakan values. Saudara, pada waktu kita berbicara values ini apa sih? Bahasa Indonesianya values itu adalah nilai, saudara ya. Nah, tentunya kalau kita berbicara values ini adalah sesuatu yang artinya sangat berharga. Nah saudara, apa yang saudara hargai dengan apa yang saya hargai adalah tentunya tidak harus selalu yang sama, betul nggak? Tetapi hari ini sebagai satu keluarga, karena kami percaya bahwa Anugerah Church adalah suatu keluarga ya. Jadi makanya saudara sebagai satu keluarga, maka kita harus mengerti bersama-sama, ajarkan kepada setiap daripada jemaat saudara, ajarkan kepada setiap anggota komsel kita, ajarkan juga di rumah-rumah saudara tentang hal yang benar ini, supaya kita sehati, sepikiran, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Ya, haleluya. Mari kita lihat slide berikutnya. Saudara, saya sebelum masuk kepada availability atau available, saya harus mengajarkan dulu mengenai apa itu artinya nilai-nilai kehidupan ya, supaya kita dapat mengerti, supaya kita dapat mengerjakannya saudara dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, mari kita lihat. Saudara, values ini artinya adalah nilai-nilai kehidupan atau belief system. Berbicara masalah belief system ini adalah merupakan kerangka berpikir kita yang membuat kita mempercayai apa yang kita percayai. Ini namanya belief system. Nah, oleh karena itu, saudara, kita harus tahu kalau belief system kita salah, maka keputusan-keputusan yang kita ambil pun akan cenderung salah. Betul nggak ya? Karena apa? At the end of the day, saudara, kita nggak akan ada satupun orang yang bisa memaksa saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya nggak bisa ngikutin saudara 24 jam. Betul nggak? Apalagi model pelayanan seperti kami, saudara. Kami sangat sibuk sekali, ya nggak sok sibuk. Tapi maaf kalau tidak selalu kami bisa bertemu one on one dengan saudara. Kami nggak bisa selalu memperhatikan bertanya bagaimana kabar saudara, ya. Tetapi percayalah at the end of the day, saudara, kami menghendaki saudara dan bahkan Tuhan menghendaki saudara untuk menjadi orang-orang yang dewasa. Kita memang, saudara ya, pada waktu kita baru terima Tuhan, kita menjadi anak-anak atau bayi Kristen, saudara. Tetapi percayalah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dewasa, mature di dalam iman dan kepercayaan akan Tuhan. Nah, untuk itu, saudara ya, makanya kita perlu mempunyai belief system yang benar. Nah, yang kedua, values ini artinya adalah nilai kehidupan yang membentuk kesadaran. Katakan membentuk kesadaran.
Bukan cuma kesadaran tetapi kesadaran dan batasan, saudara. Di dalam kehidupan ini saya sendiri secara pribadi saya tidak percaya dan saya tidak setuju kalau seseorang itu mempunyai kebebasan yang absolut. Dengar baik-baik saudara, sesuatu yang nilainya absolut ini kerap kali ya kebebasan yang nilainya absolut ini akan merusak orang itu. Betul saudara ya, makanya tadi saya berkata yang absolut cuma satu yaitu firman Tuhan yang adalah kebenaran. Yang lain harus punya batasan, harus punya kewajaran. Nah kalau kita tidak mempunyai nilai yang benar di dalam kehidupan kita, maka akhirnya apa? Saudara ya, keputusan-keputusan yang kita ambil ya, yang membentuk kesadaran, membentuk batasan kita ya tentang apa yang baik atau buruk, tentang apa yang benar ataupun salah ya. Ini kita nggak tahu saudara, kita blur gitu loh. Nah saudara, di dalam kehidupan kita pada waktu kita belum terima Tuhan, batasan-batasan ini blur banget. Betul nggak saudara ya? Nanti saya akan jelaskan lebih dalam tentang ini supaya kita bisa mengerti dan mengambil keputusan apa yang harus kita ambil untuk kita perbaiki. Ya saudara ya. Namun demikian saudara, masih ingat nggak apa yang saudara lakukan pada waktu saudara masih jauh daripada Tuhan? Saudara, cara bicara kita sangat salah sekali saudara ya. Cara berpikir kita menghadapi dalam suatu masalah sangat salah sekali. Cara kita menghadapi berkat, saudara, kita sangat salah sekali. Cara kita memandang kekristenan salah sekali. Saya bukan orang yang ateis saudara ya. Tetapi saya melihat bahwa saya adalah orang yang cukup anti Kristen. Saya sangat nggak suka dengan teman-teman yang pada waktu saya sekolah dulu ya. Saya nggak suka dengan teman-teman yang selalu rajin ke gereja, rajin ke persekutuan doa, saudara ya. Saya cap mereka, saya judge mereka, saya hakimi mereka. Bahkan sebelum mengerti kekristenan itu apa, saya cap mereka bahwa sebagai orang yang nggak cool, nggak keren, saudara ya. Yang istilahnya saya nggak bakal mau berteman dengan mereka. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, saudara ya. Tetapi itu cara berpikir saya, itu menunjukkan bahwa nilai saya salah. Betul nggak? Values di dalam kehidupan saya salah. Nah makanya sekarang pada waktu kita menjadi anak Tuhan, tidak lain tidak bukan, kita harus mempunyai panduan, kita harus mempunyai benchmark. Tidak sedikit daripada saudara adalah orang-orang yang aktif di marketplace atau sebagai pengusaha atau sebagai profesional. Betul nggak ya? Kalau saudara mau berinvestasi, kalau saudara mau membeli sesuatu, ya misalnya beli handphone, beli mobil, beli rumah, atau saudara investasi, apakah itu reksadana atau whatever it is, atau asuransi sekalipun, saudara pasti akan cari pembanding. Betul nggak? Ngerti nggak apa yang saya katakan? Halo, ada amin nggak? Ya, jadi kalau kita perlu pembanding di dalam kehidupan kita, dalam mengambil keputusan dan nilai, tidak ada hal yang lebih baik daripada yaitu firman Tuhan. Ada amin nggak? Jadi makanya hidup kita, yang kalau saya katakan hidup itu artinya saya untuk serial ini kita berkata berarti values. Nilai kita atau values kita harus dibandingkan, diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada amin. Sampai sini paham saudara ya? Katakan firman Tuhan. Katakan nilai saya harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Ayo, saya mau memberikan pengajaran ini. Saya tidak mau terlalu cepat-cepat supaya kita semua bisa menangkap dengan baik. Sekali lagi kita katakan nilai hidup saya harus selaras dengan firman Tuhan. Ada amin saudara ya. Nah kalau nilai kita tidak selaras dengan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita akan hidup di dalam ranah yang gak jelas. Nah pada waktu ranah kehidupan kita nggak jelas, maka yang terjadi adalah, saudara ya, kita akan mengambil keputusan yang salah, kita akan mempunyai batasan yang salah. Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini sesuatu yang bukan cuman oke banget, tetapi ini tes satu, ya lebih baik nih ya, saudara ya. Firman Tuhan itu membawa nilai kehidupan yang luar biasa banget. Bahkan, saudara tahu nggak, tanah, saudara kalau di suatu daerah yang baru, misalnya di suatu daerah yang pegunung atau di desa, kadang-kadang patok tanah itu nggak jelas. Betul nggak? Saudara ngerti apa yang saya katakan? Kalau di kota mah udah jelas ya, orang-orang udah pinter, saudara sesenti aja udah marah saudara. Karena apa? Kalau tanah di daerah Menteng atau tanah di daerah tengah kota Jakarta 1 meter bisa 100 juta saudara ya. Saudara hilang 30 cm itu berapa puluh juta saudara, betul nggak ya? Jadi tetapi bayangkan di dalam firman Tuhan, walaupun norma-norma ini atau nilai-nilai ini belum terbentuk dengan baik, tetapi ribuan tahun yang lalu firman Tuhan sudah berkata untuk orang yang percaya tidak boleh mencuri atau memindahkan patok tanah daripada tetangganya atau orang lain.
Bayangkan itu saudara ya. Jadi alangkah benarnya kalau kita selaraskan nilai kita dengan kebenaran firman Tuhan. Berikutnya, saudara, ternyata nilai ini juga adalah yang menjadi prinsip kehidupan kita atau pilar. Di dalam sebuah bangunan yang besar tentunya sangat diperlukan pondasi. Pondasi kita tentunya tidak lain tidak bukan adalah Kristus Yesus sendiri. Betul saudara ya? Firman Tuhan menjadi pondasi kehidupan kita, tetapi nilai atau values itu menjadi pilarnya kita. Betul nggak ya? Di dalam sebuah rumah, apapun rumah saudara harus ada tiangnya, harus ada pilarnya. Kalau enggak rubuh saudara. Semakin tinggi semakin kompleks daripada sebuah bangunan, maka pilar-pilarnya harus semakin kokoh. Maka artinya kalau Tuhan sudah tentukan saudara dan saya untuk melakukan perbuatan baik dan pekerjaan baik, yakinkan di dalam kehidupan saudara ada nilai-nilai kehidupan yang sangat kokoh dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Coba kenapa? Tahu nggak? Saudara, karena di dalam kehidupan itu rapuh. Kehidupan kita rentan banget gitu loh. Tahun lalu saudara ya, kalau saudara tadi ingat pada waktu lihat ada video-video di video klip tadi itu pada waktu ada dus-dus gitu ya. Itu kami lagi bawa bantuan ke Palu. Saudara, gempa bumi bisa terjadi, kematian bisa terjadi, sakit penyakit bisa terjadi, kemiskinan, kebangkrutan, bencana alam, musibah bisa terjadi. Nah saudara bisa bayangkan kalau hal itu terjadi, seringkali kita nggak siap. Betul nggak? Nggak ada satupun kita yang mau punya bencana, nggak ada satupun daripada kita yang mau ditinggal oleh orang yang kita cintai, betul saudara? Tetapi what left behind is, yang tertinggal di dalam kehidupan kita, yang akan menentukan journey kita adalah nilai-nilai itu. Betul saudara? Sehingga pada waktu nilai kita ini salah, maka pilar kita nggak kuat. Pada waktu pilar kita nggak kuat, maka artinya cara pandang kita akan suatu masalah, akan suatu problema itu ngawur banget. Blur banget saudara. Kita dikit-dikit berkata, udah deh nggak tuan-tuanan, udah deh nggak Kristen-Kristenan, udah deh nggak gereja-gerejaan, ya suruh nyumbang lagi, ya duit lagi. Nah model-model seperti ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kehidupan orang itu bukan memiliki nilai yang benar. Ada amin. Ya, berikutnya juga saudara ya. Nilai, kita pasti ngerti bahwa nilai ini menarik nilai. Nah, ada berapa banyak jemaat yang masih single? Boleh lihat tangannya? Yang masih single? Oh, semangat banget ya kalau ditanya masih single. Nah, sama saudara, di dalam mencari pasangan hidup. Katakan pasangan hidup. Nah, bagi Anda yang belum punya pasangan hidup, kita tahu saudara bahwa ketertarikan itu kerap kali dimulai dari fisik, dari rupa, dari model tubuh. Betul enggak? Ya. Ada orang yang suka yang bodinya aduhai, betul saudara. Ada perempuan yang suka laki-laki yang dagunya maco gitu ya, lebar gitu saudara, betul enggak? Dadanya bidang, perutnya six pack gitu saudara, yang ngintip-ngintip dikit perutnya gitu ya. Tetapi ada perempuan-perempuan yang juga melihat orang-orang yang tambun badannya itu keren banget. Betul nggak saudara ya? Ada juga laki-laki yang nggak suka dengan perempuan yang kurus saudara. Bagi mereka yang bodinya seperti body Instagram itu nggak keren saudara ya. Bahkan di beberapa tempat, khususnya di beberapa tempat di Afrika saudara ya. Perempuan-perempuan yang model seperti gadis-gadis Instagram atau cewek-cewek Instagram itu dipandang nggak hot saudara. Karena apa? Bagi mereka mempunyai cara pandang, lihat ya, cara pandang ini dari nilai. Cara pandangnya apa? Orang yang perempuan yang kurus ini dianggap nggak bisa punya anak banyak. Saudara, jadi berbahagialah Anda para perempuan yang sedikit oversize. Sedikit oversize, garis bawah ini saudara ya. Karena kalau terlalu oversize juga susah karena kita bukan di Afrika ya. Karena kita di Indonesia, ada amin saudara ya. Jadi makanya itu nilai menarik nilai. Nah saudara, kalau Anda mencari pasangan hidup, nasihat saya jangan hanya berpaku atau berfokus kepada fisik atau tampak luar saja. Ketertarikan memang betul tidak bisa dipungkiri, kerap kali dimulai daripada tampak luarnya, dilihat dari mata, saudara ya. Kalau buta bagaimana? Ya telinga. Saya punya seorang teman baik, saudara yang buta jasmani, saudara, nggak bisa ngelihat. Tetapi kalau dengerin seorang perempuan ngomong, dia tanya sama saya, kok cewek itu cantik ya? Hebat banget kamu ya. Ya saya nggak tahu, dia bilang gitu. Jadi orang buta pun suka cewek cantik, saudara ya. Jadi sekali lagi, namun demikian kita tahu bahwa yang namanya jasmani itu sifatnya sementara.
Apa yang kelihatan, apa yang bisa dipegang, apa yang bisa dirasakan oleh panca indera tubuh kita, nilainya adalah sementara saja. Betul enggak? Makanya ada firman Tuhan tertulis, yang enggak kelihatan itu yang kekal. Tuhan kita memang enggak kelihatan, tapi dia kekal. Kalau Tuhan bisa dirupakan dalam bentuk apapun juga itu enggak kekal, saudara. Ya, sama dengan pasangan hidup. Kecantikan, kata firman Tuhan itu sementara. Tetapi jiwa, roh seseorang itu kekal. Nah, kalau gitu berarti kalau Anda mulai membangun relasi dengan seseorang, jangan buru-buru untuk melewat batas. Saudara, karena apa? Kalau Anda buru-buru melewat batas, maka Anda akan menjadi blur, nggak kelihatan nilai-nilainya. Makanya nilai menarik nilai. Saudara ada di tempat ini untuk berjemaat, memutuskan untuk menjadi jemaat daripada Anugerah Church. Karena pada waktu dicoba 1 kali, dicoba 2 kali, dicoba 3 kali, dicoba 4 kali. Kok nilainya saya bisa terima nih? Kok visinya cocok? Kok misinya sama dengan apa yang ada Tuhan taruh dalam hati saya? Nah inilah yang menarik kita untuk saling mengenal dengan lebih dalam. Betul nggak? Tetapi kalau belum saudara udah masuk ke ranah-ranah yang tidak sehat, maka artinya saudara akan merasa saya kejebak nih, udah gak bisa keluar. Saudara, nangkep gak? Jadi betapa pentingnya untuk seseorang untuk mengenal nilai yang benar dalam kehidupannya. Ada amin saudara ya. Jadi kerap kali pada waktu nanti saudara mencari pasangan hidup yang perempuan dan yang laki ini sama ya. Kalau cari pasangan hidup tertarik dengan fisiknya boleh gak? Oh boleh banget. Itu sah saudara. Tetapi kerap kali pada waktu saya mulai mendengarkan ada beberapa wanita mulai ngomong, kok gak menarik ya, ininya gak ada isinya loh. Saudara, cuman bodinya doang seksi gitu saudara. Tetapi saudara body seksi lama-lama setelah seminggu, selama 3 bulan, setelah 3 tahun ya gitu-gitu aja. Saudara pernah punya SIM? Siapa yang punya SIM? Kita punya SIM ya, enggak masalah SIM-nya berapa saudara ya. Bukan. Saya masih ingat waktu pertama kali saya punya SIM. Saudara kalau baru punya SIM rasanya gimana? Wah keren banget, pengen naik motor terus gitu. Apalagi SIM baru motor baru, betul nggak ya? Apalagi SIM baru mobil baru. Ya betul nggak ya? Pengennya mau pamer. Tetapi setelah 3 bulan nggak ada rasanya. Demikian pula saudara punya suami tampan atau istri cantik. Udah biasa. Betul nggak? Yang kemudian saudara akan hadapi adalah nilai dan kebiasaan orang itu. Sampai sini paham? Jadi makanya jangan cuma tertarik pada fisik doang. Fisik seringkali menipu. Tetapi pada waktu kita mulai berdiskusi dengan mereka, pada waktu kita melihat bagaimana mereka menghadapi permasalahan kehidupan, barulah kita mulai, ini kebuka saudara, ke-expose. Makanya perlu waktu. Kalau bisa jangan buru-buru menikah saudara ya, sesuai dengan usia tentunya. Nah karena ini bukan seminar untuk mencari jodoh, saya tidak akan fokus ke sana saudara ya. Betul, nanti kalau mau kita bisa diskusikan di cell group. Ya, oh ya, siapa available angkat tangan? Siapa available? Siapa yang masih single maksud saya itu lebih jelas. Yang masih single belum menikah angkat tangan. Single dan available. Ya, nah saudara ada baliknya. Kalau nilai-nilainya sama kenapa nggak cari di sini aja. Jadi nggak bingung gitu loh saudara ya. Saudara udah kelihatan. Kadang-kadang ya gitu doang. Gua mau yang lebih deh gitu saudara. Karena ketidaktahuan ini membawa ketertarikan. Saya tahu itu. Tetapi saudara sekali lagi mari kita dasarkan ketidaktahuan kita itu kepada satu prinsip yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat berikutnya saudara ya. Masih tentang nilai. Nah saudara bicara tentang nilai, dengar baik-baik. Nilai ini bagaimana sih kita belajarnya? Nilai ini kita pelajari dengan cara beberapa hal. Nomor 1 kita lihat. Kita ngelihat lingkungan kita. Kita ngelihat apa yang orang tua kita lakukan. Sebagai orang tua, pada waktu saya melihat apa yang anak saya lakukan, ya, ini kita bisa belajar dari mereka. Makanya firman Tuhan mengatakan tunjukkan di mana lingkunganmu, ya saudara ya. Karena ada beberapa quotes yang sangat menarik sekali. Tunjukkan lingkunganmu, tunjukkan teman-temanmu, maka aku akan prediksikan masa depan kamu. Betul nggak ya? Jadi values ini dapat kita pelajari dengan cara dilihat, didengar, dan bahkan diajarkan. Seperti hari ini saudara, kami mengajarkan kepada saudara tentang bagaimana mempunyai values yang benar dalam kehidupan. Ini perlu diajar. Orang tua wajib, katakan orang tua wajib. Orang tua wajib untuk mengambil waktu-waktu khusus
Nah firman Tuhan mengajarkan saudara ya bahwa yang diajarkan ulang berulang itu adalah nilai. Saudara ya, pada waktu mereka mau tidur, pada waktu mereka bangun pagi, pada waktu mereka perjalanan ke sekolah, waktu perjalanan ke luar kota, lagi makan pagi, makan siang, makan malam saudara ya, bersama-sama kita ke gereja seperti ini. Nah disinilah repetisi-repetisi itu diberikan karena saudara sedang mengajarkan nilai kebenaran kepada anak-anak saudara. Susahnya kalau orang tua pada nggak punya waktu untuk anak-anaknya. Di zaman modern ini memang waktu itu menjadi komoditas yang sangat berharga. 2 bulan lalu kita sudah belajar ini saudara ya. Waktu menjadi komoditas yang paling mahal di muka bumi ini saat ini saudara ya. Karena waktu nggak bisa kembali. Oleh karena itu saudara harus melihat bagaimana waktu-waktu kehidupan saudara. Nah nanti kita akan bicara sedikit banyak tentang prioritas kehidupan. Tetapi juga dengar baik-baik. Values dapat ditularkan. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa untungnya terang digabungkan dengan gelap. Nggak bisa bersatu. Seperti minyak dan air, nggak bisa bersatu. Betul nggak saudara ya? Jadi kalau kita bicara masalah values, dengar baik-baik. Your values will determine your destiny. Value atau nilai kehidupan saudara akan menentukan jalan hidupmu. Ya, sampai sini ngerti saudara? Katakan my values, katakan nilai saya akan menentukan jalan kehidupan saya. Nah tetapi berarti ada beberapa step yang di sini saudara ya masih belum saya sebutkan. Tapi ini kita lihat dulu, saudara paham ya? Jadi your values now, nilaimu sekarang ini sudah tampaknya menjadi jalan kehidupanmu sekarang ini. Ada beberapa daripada kita trap merasa kita terjebak akan suatu perbuatan yang kita pernah lakukan di masa lalu. Ya, beberapa daripada kita adalah produk daripada ucapan mulut kita 3 bulan atau 3 tahun yang lalu. Keputusan-keputusan salah yang kita buat. Saudara ya, atau bahkan kalau saudara merasa bahwa engkau terjebak dalam suatu pernikahan yang buruk, itu akibat keputusan saudara. Salah menilai orang. Nangkep gak? Halo, bisa paham gak? Ya, jadi makanya pada waktu pacaran, buka mata lebar-lebar. Buka telinga lebar-lebar. Jangan merasa bahwa saudara merasa bersalah kalau harus terminate kontrak ini. Bukan kontrak, terminate relationship itu. Kalau saudara punya perusahaan dan saudara ada orang-orang yang tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Sebagai atasan saudara berhak untuk menterminasi. Betul enggak? Apalagi ada kontrak itu bisa terminasi. Apalagi kalau pacaran belum ada kontraknya. Belum ada perjanjiannya. Yang percaya katakan amin. Karena apa saudara? Kalau saudara sudah masuk dalam satu pernikahan itu for life. Tidak bisa digugat loh seharusnya. Mempunyai nilai ketetapan yang kekal. Selama dua-dua masih hidup. Paham? Makanya jangan buru-buru untuk memutuskan saya akan nikahi orang ini. Lihat dulu nilainya bro. Lihat dulu nilainya sis. Coba lihat kiri kanan. Katakan nilai dulu hidup mereka. Ada amin? Saudara ya, puji Tuhan. Penting banget karena apa? Your values will determine your destiny. Amin ya. Nah coba keluarkan satu ketuk. Nah saudara ini berbanding linear, lurus. Nggak bisa balik. Saudara ya nggak bisa balik. Got to pay attention on this. Nggak bisa balik. Saudara di rumah juga harus perhatikan ini. Penting banget. Nah values ini saya katakan now, sekarang. Ini selaras dengan pengajaran tentang time. Saudara ya. Now, values itu now. Apa yang saudara sudah hidupi, apa yang sudah menjadi cara pandangmu, apa yang sudah menjadi budayamu. Ya saudara ini now. Ya, misalnya contoh, salah satu yang paling gampang yaitu kalau di Indonesia itu makan pakai tangan kanan. Betul enggak? Sendok harus di tangan kanan, garpu harus di tangan kiri. Kalau makan enggak pakai sendok, enggak pakai garpu harus pakai tangan kiri atau kanan? Kanan. Apakah tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri? Kenapa lalu kita makan kok harus pakai tangan kanan? Karena budaya. Values. Kalau saudara ke Amerika, udah enggak. Makan tangan kiri pun juga enggak apa-apa. Well, anyway. Saudara ya, saudara makan pakai sendok tangan kiri pun enggak apa-apa. Betul enggak? Ya, tidak ada norma yang mengatakan bahwa makan pakai tangan kiri itu salah kalau di Amerika atau di Australia. Tetapi begitu saudara sampai di Indonesia, hal itu enggak bisa berlaku.
Makanya walaupun anak kami, misalnya Angel misalnya, mempunyai kecenderungan dia waktu kecil tangan kiri lebih kuat, left handed, kidal saudara ya. Tetapi kami tetap ajarkan, karena kamu di Indonesia, makan harus pakai tangan kanan. Karena ini norma, ini budaya, ini persepsi, ini values. Now, nangkep gak? Halo, paham gak saudara ya? Nah tetapi saudara destiny atau jalan kehidupan itu masih masa depan, katakan masa depan. Nah jadi artinya, mari kita mengerti sekarang kenapa beberapa daripada kita nggak bisa keluar dari jebakan-jebakan Batman yang musuh taruh di depan kita. Karena apa? Values itu kemudian bertumbuh kembang menjadi yang namanya karakter. Ya. Nah karakter ini berupa perasaan, cara berpikir. Ini selaras dengan pembelajaran tentang jiwa, emotional health bulan lalu. Ya, saudara kalau mau tahu belajar lagi, lihat lagi videonya ada di Facebook ataupun di YouTube. Membentuk karakter ini berbicara tentang perasaan, cara berpikir dibentuk, ada yang dari bawaan lahir. Betul ya? Dibuktikan dengan apa saudara ya? Beberapa orang yang terpisah dari orang tuanya atau dari saudara twins atau kembar nih saudara ya. Ternyata pada waktu dirunut-runut tentang perjalanan kehidupan mereka, warna kesukaannya bisa sama. Betul enggak ya? Potongan rambutnya mirip sekali, saudara. Dan walaupun di dua negara yang berbeda banget, yang satu timur, yang satu barat, tipe pekerjaan mereka bisa sama loh saudara. Tipe kesukaan mereka bisa sama. Karena apa? Ada beberapa karakter yang dibawa menjadi bawaan lahir atau genetika. Sampai sini paham saudara ya? Nah oleh karena itu saudara, kalau gitu kita sekarang mengerti saudara ya, bahwa ternyata ada juga karakter yang timbul karena values. Nilai kita berkembang menjadi karakter. Sampai sini paham? Ya. Ini selaras banget dengan firman Tuhan. Nanti saya akan kembali dengan firman Tuhan. Nah, karakter ini kemudian menjadi tabiat atau kebiasaan, habitual, yang sudah kita lakukan ulang berulang tanpa berpikir ketika kita melakukan sesuatu. Misalnya contoh, ya. Kalau saudara buka dompet saudara, itu ada kartu ATM, ada kartu kredit, ada KTP, tempatnya ya di situ terus. Betul enggak? Ya. Kalau saudara pindah, bingung, karena itu sudah menjadi habit. Saya nggak tahu dengan saudara, kita pasti menaruh kartu yang lebih penting biasanya, kalau nggak paling atas, paling bawah. Nggak mungkin di tengah-tengah. Karena itu bicara tentang prioritas. Ya, suatu kali saya lihat nggak sengaja lihat orang buka dompet dan kartu kreditnya dimasukkan kebalik. Saya merasa aneh banget. Saya pengen angkat terus rubah gini. Tapi kan bukan punya saya, saudara. Betul nggak? Itu kebiasaan dia. Nangkep, saudara ya? Nah, sama dengan beberapa kita, kalau kita nggak makan nasi, kita merasa belum makan. Betul ya? Jadi karena apa? Ini sudah menjadi values. Eating is equal to rice. Makan sama dengan harus pakai nasi. Betul enggak? Padahal nasi saja itu bisa dirubah kalau kita mempunyai pengertian tentang nilai-nilai yang lain tentang nasi atau ada turunan-turunan yang berbeda. Sampai sini paham enggak? Paham ya? Saya harus taruh ini supaya kita belajar tentang values 7 minggu ke depan. Supaya kita mengerti dengan lebih gampang nih. Sampai sini paham saudara? Ya. Nah makanya kebiasaan ini kita lakukan tanpa berpikir. Dengar baik-baik. Kalau saudara menikah dengan seseorang dan saudara nggak lihat nilainya, what left behind, yang tertinggal, yang harus saudara deal with adalah kebiasaan mereka. Dan kerap kali kebiasaan buruk yang akan menjadi sumber masalah perceraian banyak orang. Saya masih cinta sih dengan orang itu, tetapi nggak tahan dengan kebiasaan buruknya. Betul nggak? Pernah dengar ini? Nempeleng, nendang, kata-kata jorok, kata-kata kotor, mabuk-mabukan, nggak pernah pulang, lupa rumah. Saudara, saya masih cinta. Jadi cinta bisa dikalahkan karena adanya tabiat buruk. Saudara, jadi makanya jangan buru-buru untuk memutuskan. Ini penting sekali karena apa? Nanti kebiasaan itu, saudara ya, kalau saudara sudah menikah, ini baru diperlukan yang namanya penerimaan. Paham? Ya, beberapa kita, sekarang kita harus berurusan dengan kebiasaan itu. Istri saya seringkali jengkel, saudara, saya nggak teratur misalnya,
nata buku nggak teratur, baju kotor nggak teratur, dan dia mungkin pernah ceritakan dan dia jadi jengkel banget karena dia harus menerima saya apa adanya ini. Untuk rubahnya juga nggak gampang. Karena saudara tidak akan pernah bisa merubah suami atau istrimu atau anak-anak saudara. Kita hanya bisa empower, memfasilitasi. Dan puji Tuhan sih sepertinya saya sedikit berubah. Sepertinya. Berubah enggak? Sedikit ya? Oke. Ada harapan. Haleluya. Nah makanya saudara, tetapi apa yang dikatakan oleh Pastor Debbie, ada harapan ini benar. Coba kita lihat slide berikutnya. Karena kalau nggak ada harapan, we are doomed. Kita udah binasa nih saudara. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi artinya, kalaupun saudara masih punya kebiasaan buruk, saudara merasa bahwa masa depanmu tidak menjanjikan, saudara percayalah itulah alasan kenapa saudara perlu Kristus. Karena dengan jelas siapa yang ada di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Dia tidak lagi memperdulikan masa lalu saudara. Dia nggak lagi memperdulikan kebodohan-kebodohan yang pernah saudara buat. Saudara, dia nggak memperdulikan apapun cara berpikir yang sangat salah, tabiat-tabiat yang sangat salah. He doesn't care about your past. What he cares now is about you and your future. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang percaya katakan amin. Ada harapan untuk kita berubah. Jadi saudara, coba keluarkan bagan saya di slide yang ke-6 tadi, langsung full. Yes. Kalau valuesmu benar, karaktermu akan menjadi benar. Kebiasaanmu bisa dirubah. This is a good news, right? Selalu ada kabar baik. Bahwa hal-hal jorok yang dulu saya suka katakan, kalau orang dari Surabaya, saya asal dari Surabaya saudara ya, kalau nggak ngomong ada tambahan itu nggak enak. Ya, selalu orang Surabaya pasti tahu. Kalau orang Jakarta mah biasanya anjing lu gitu. Sama istrinya kadang-kadang mungkin bisa kebawa anjing lu gitu. Ya, jadi itu kebiasaan buruk. Tapi bisa dirubah karena apa? Sekarang saudara dan saya ciptaan baru. Coba tepuk dada saudara, katakan saya ada dalam Kristus. Katakan saya mau selalu ada dalam Kristus. Karena apa? Kalau saya ada dalam Kristus, tabiat lama saya bisa berubah bro. Istrimu yang modelnya seperti itu bisa berubah. Suamimu yang modelnya seperti itu bisa berubah. Nah saudara, kita sekali lagi bisa menginisiasi perubahan, saudara, tetapi keputusan ada di tangan saudara. Ada harapan untuk kita berubah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah kalau ada harapan berubah, maka mari kita sekarang belajar bersama-sama. Nangkep gak sekarang? Saudara udah terima fondasinya nih. Ya, nanti kita akan belajar lagi lebih dalam. Saudara, oleh karena itu, sebagai satu keluarga di Anugerah Church Families, kita mempunyai values. Kita mempunyai nilai-nilai yang akan kita hidupi bersama-sama. Mau gak saudara? Ya, ada 7 nilai yang kita akan hidupi bersama-sama. Yang pertama adalah available. Artinya tersedia. Yang kedua adalah never give up. Di dalam kehidupan kita perlu untuk tidak boleh menyerah. Terutama tentang sesuatu yang baik. Pantang menyerah saudara ya. Yang ketiga adalah usefully unique. Saudara adalah orang-orang yang sangat unik. Tetapi pastikan saudara bukan orang yang antik. Karena orang antik gak bisa berubah. Tetapi orang unik, saudara kami akan membantu menemukan apa yang menjadi talenta saudara yang Tuhan tanamkan dalam hidupmu. Hal-hal baik akan kami gali kalau saudara izinkan buka diri saudara. Maka saudara akan menjadi berguna bagi kerajaan surga di tempat ini. Yang keempat adalah gracious, penuh kasih karunia saudara. Tidak peduli apapun latar belakang saudara. You are welcome here. Saudara accepted, saudara diterima di tempat ini, di dalam keluarga ini dengan baik. Kami percaya, kenapa kami bisa lakukan ini? Karena kami juga orang berdosa. Karena kami masing-masing kami juga punya masa lalu yang tidak terlalu baik, saudara. Ya, betul nggak ya? Kemudian berikutnya reliable. Kita akan diajarkan, saudara. Ada nilai yang sangat penting
supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan. Kalau beli barang, suka yang rusakan atau yang tahan lama? Yang tahan lama kan, betul nggak ya? Tahan lama biasanya sedikit lebih mahal. Makanya saudara sangat mahal sekali sehingga harus ditebus oleh darah daripada anak domba. Amin saudara ya. Kemudian A adalah action oriented. Ini penting sekali. Kita berpaku kepada tidak hanya bicara saja, tetapi kita mau menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Let's be in action saudara untuk hal-hal yang baik. You were created to do good works. Saudara diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik kata Tuhan. Ada amin. Kemudian yang terakhir saudara ya adalah humble, rendah hati. Ini penting sekali. Ada 7 hal ini kami mau mengajarkan kepada saudara. Berapa banyak yang mau belajar? Coba lihat tangannya saudara ya. 7 minggu ke depan kita akan masuk dalam satu perjalanan bersama-sama. Saya mendorong saudara untuk tidak melewatkan satu poin pun. Karena ini sangat penting saudara ya. Apalagi kita tahu bahwa ada tabiat buruk kita, ada karakter-karakter kita yang harus dirubah. Saudara ya, ada hal-hal rahasia yang banyak orang tidak tahu tentang saudara. Dan kalau saudara itu terekspos, malunya bukan main, bukan? Nah oleh karena itu saudara, karena sekarang kita ciptaan yang baru. Rasul Paulus berkata loh, walaupun aku ciptaan yang baru, pikiran-pikiran jahat ini masih ada pada diriku. Betul enggak ya? Manusia lama kita masih casing lama nih. Saudara, jadi nilai-nilai ini adalah softwaremu akan di-upgrade. Betul saudara ya? Kalau Android sekarang udah paling baru berapa? Android berapa? 11. Kalau iOS sudah 13 saudara ya. Jadi software kita perlu di-upgrade. 7 pembelajaran ini akan membantu saudara untuk menghidupi kehidupan saudara sebagai ciptaan yang baru. Ada amin. Ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Semangat saudara, lebih meriah buat Tuhan, haleluya. Nah mari kita masuk yang pertama nih, available. Saudara mengerti dari poin-poin yang tadi saya sudah katakan, being available, saudara ya coba keluarkan. Bila value saya benar, maka prioritas saya juga akan benar. Ini penting. Kenapa kita sering kali nggak available pada waktu diajak pelayanan? Atau nggak available untuk nolong orang lain, nggak cuma pelayanan saudara. Mungkin beberapa daripada saudara diperhadapkan dengan pilihan. Kata firman Tuhan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan baik dan buruk, salah dan benar. Kadang-kadang di depan kita saudara ada hal-hal yang buruk tapi kita mau kembali ke sana. Karena apa? Value kita salah. Nah jadi makanya bila value saya benar maka prioritas saya juga pasti akan benar. Ini cuma nanti kalau saudara sudah ditanam yang benar dulu keluarnya pasti benar lah. Ya, karaktermu pasti akan berubah, otomatis berubah. Tabiat buruk saudara yang buruk-buruk itu nanti akan pasti berubah. Seperti air kotor, disirami, air bersih terus, yang kotor akan pergi. Amin saudara ya. Maka kalau value saya benar, saya menjadi pribadi yang available bagi kehendak dan hati Tuhan. Ini penting, pikirkan baik-baik. Kita sebagai gereja, sekali lagi kami tidak pernah bisa memaksakan seseorang untuk datang ke tempat ini. Betul saudara ya? Tetapi kalau saudara memutuskan karena saudara tahu ada values dalam kehidupan yang harus kita pelajari. Saya menjadi available bagi kehendak dan hatinya Tuhan. Kehendak itu berarti ada firman Tuhan yang tertulis, saudara lihat itu. Dan kadang-kadang ya saya kok merasa terpaksa ya jadi orang Kristen, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Betul kan tadi kan? But if you already, saudara ngerti nih bahwa masa depanmu nggak menjanjikan nih, nggak ada pilihan saudara. Betul kan? Kalau saudara masa depanmu tidak menjanjikan, saudara nggak punya pilihan, berarti mulailah mengerti saudara bahwa firman Tuhan membawa kehidupan. Kalau saudara mengerti firman Tuhan membawa kehidupan, saudara lama-lama akan ada perasaan cinta dan tahu karena saudara dicinta oleh Tuhan. Beberapa waktu lalu saya ngelihat satu quotes saudara, dikatakan kayak gini. If you feed a dog for 3 days, that dog will love you for 30 years. Padahal anjing belum tentu hidup 30 tahun. Kalau kamu 3 years, kalau kamu memberi makan anjing 3 hari, maka anjing itu akan setia sama kamu minimal 3 tahun. Tapi kalau kamu kasih makan orang 3 hari, orang itu kalau kamu kasih makan orang 3 tahun, maka orang itu dalam 3 hari akan melupakan kamu. Wow, ironis banget ya. Nah ini menunjukkan ada nilai-nilai yang salah nih dalam kehidupan orang-orang seperti ini.
Saudara, mari kita keluar dari stigma-stigma lama kita. Kami hanya bisa mendorong saudara, putuskan saudara, putuskan. Ya, putuskan untuk keluar dari stigma lama itu. Jangan mau cuma dicap, gue memang kayak gini. Saudara enggak cuma kayak gitu. Kamu disayang oleh Tuhan, kamu dicinta oleh Tuhan. Kalau anjing aja nih, maaf nih ya saudara ya, maaf nih. Kalau anjing aja bisa disayang dan dia bisa mengerti siapa yang nyayang dia, apalagi saudara. Kristus bukan cuma ngasih makan saudara, tapi dia mati loh buat saudara. Mati loh buat kita. Betul enggak? Ya, semua hutangmu, hutang di surga bukan hutang di bank. Hutang di surga sudah lunas dibayar. Namamu dicatat dalam kitab kehidupan, kurang apa lagi saudara? Betul saudara? Maka mari kita tinggal meresponi. We are learning, kita belajar to be available hanya dari point of view kasih karunia. Bukan supaya saudara diselamatin. Saudara melayani ke gereja, saudara ke gereja bukan karena supaya selamat. Gereja gak bisa nyelamatin saudara. Tetapi firman Tuhan membawa keselamatan buat saudara. Betul? Ada orang yang 30 tahun ke gereja, hidupnya juga gak berubah. Karena apa? Orang itu gak bersedia membuka diri supaya nilai yang lama diganti dengan nilai yang baru. Halo? Ada amin saudara ya? Jadi katakan, saya menjadi available bila value saya benar. Amin ya. Kalau kita menjadi available karena value kita benar, maka kita akan peduli. Being available itu artinya peduli. Saudara ya. Peduli akan apa? Gak usah ngomong sesama manusia dulu deh. Ya, karena banyak manusia yang sepertinya sukar untuk kita sayang dan kita berkati. Betul? Tetapi Tuhan dulu. Kita peduli kepada kehendak Tuhan. Kita peduli kepada perasaan Tuhan. Betul enggak? Tuhan punya perasaan saudara. Kalau saudara punya perasaan, itu dari mana asalnya? Ya dari Tuhan. Betul kan? Kalau kita ngomong sama lawan bicara kita, apalagi orang yang kita sayang dan ngomongnya ketus banget, kita sakit hati. Betul enggak? Ya, kalau kita disuruh melakukan sesuatu oleh pasangan hidup kita atau oleh orang tua kita, tapi kita enggak melakukannya, padahal kita tahu itu hal yang baik, kita nyakiti hati mereka. Tuhan juga bisa seperti itu. Jadi orang yang available artinya orang yang peduli dengan kehendak Tuhan. Katakan, saya mau peduli dengan kehendak Tuhan. Katakan, saya mau mengerti perasaan Tuhan. Ada amin saudara ya? Haleluya, puji Tuhan. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu kepada Tuhan, prakteknya bagaimana? Kepada sama manusia. Betul enggak? Bukan kepada manusia dulu, baru saudara baik kepada Tuhan, itu kebalik. Kepada Tuhan dulu, baru saudara bisa baik kepada sama manusia. Available dulu bagi Tuhan, maka saudara baru available bagi sama manusia. Itu otomatis. Betul saudara ya? Nah kemudian mari kita juga mengerti saudara ya, slide berikutnya. Kalau saudara sudah menjadi available atau tersedia, maka kehendak Tuhan menjadi prioritas tertinggi kita. Sehingga kita selalu tersedia bagi Tuhan, apapun juga. Dan kita nggak lagi menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Kita nggak selfless. Kita nggak egois. Dan bahkan kita siap berkorban dalam memberikan bantuan. Ini prakteknya saudara. Mengulurkan tangan. Memberikan nasihat. Membangun kehidupan orang lain. Ini prakteknya. Ya. Nah makanya saudara dengan ini, sekali lagi ya kita ngerti ya. Kita available, maka prioritas kita berubah. Pada waktu saya mulai mengenal Tuhan, tadi saya katakan saya dulu gak suka dengan teman-teman yang ke gereja, persekutuan doa lah. Pada waktu saya sekarang udah mengenal Tuhan secara pribadi, saya jadi suka saudara. Saya bahkan berkata, kok dari dulu ya, gak dari dulu aja saya kenal Tuhan nih. Dari dulu aja saya gak pelayanan saudara. Saya jadi nyesel gitu loh. Tetapi penyesalan aja percuma. Yang penting perubahan dalam kehidupan. Amin saudara ya. Nah makanya pada waktu kita sudah mengerti tentang nilai-nilai ini, makanya saudara kami mulai susun yang namanya misi. Mission statement kita apa? Dalam kehidupan kita juga seperti itu saudara. Karena misi ini menjadi batasan-batasan kita. Coba lihat mission statement kita. Ini supaya Bapak Ibu sekalian mengerti ini. Misi daripada Anugerah Church adalah building Anugerah families to impact their communities and the world. Yang artinya membangun keluarga anugerah untuk berdampak pada komunitas dan dunia. Ini penting sekali untuk kita hidupi. Ini menjadi batasan kita
saudara. Jadi artinya pastikan saudara datang ke gereja ini, yang menjadi kerinduan kami adalah membangun saudara. Membantu, memfasilitasi saudara supaya saudara menjadi keluarga anugerah yang akan berdampak bagi komunitasmu. Baik di tempat kerja, di lingkungan di mana saudara berada, dan bahkan bagi dunia. Kami tidak bisa membatasi saudara hanya kepada satu gereja saja. Karena perintah daripada Tuhan Yesus, dia memberikan amanat agung buat kita. Preach the gospel. Khotbahkan Injil, jadilah saksi bagi Kristus. Dan kerap kali saudara, kita belum tentu mempunyai kesempatan membuka firman Tuhan, tetapi dari tingkah laku kita, orang akan tahu nilai kita bagaimana. Betul? Saudara ya, jadi pada waktu kita melihat beberapa orang, sekarang kita mengerti nih kenapa mereka berlaku seperti itu. Oh, karena nilainya salah. Kalau nilainya salah, tingkah lakunya salah. Betul saudara ya? Kami mau membangun keluarga anugerah untuk berdampak pada komunitas dan dunia. Ayo kita kembali kepada available. Berikutnya. Musuh daripada being available adalah ketidakpedulian dan egoisme. Ini kita harus musuhi saudara. Apatisme. Ini nilai salah. Ya. Ketidakpedulian, egoisme akan membuat saya menjadi tidak available. Kita nggak lagi peduli sama perasaan Tuhan. Udah deh, nggak peduli saya. Nggak peduli saya, nggak peduli. Emang gua pikirin. Betul kan saudara ya? Kita sering dengar kata-kata seperti itu ya. Kita tidak akan available bagi Tuhan dan bagi orang lain pada waktu kita entertain, mengizinkan ketidakpedulian terus ada pada kehidupan kita. Ini nilai yang salah. Nah bagaimana supaya kita sekali lagi punya nilai yang benar? Ya kumpulan saudara harus benar dulu. Makanan saudara harus benar dulu, makanan firman Tuhannya. Betul kan? Mau hidup sehat secara jasmani juga sama kan? Makanannya harus dirubah, nggak bisa yang seperti itu terus. Amin saudara ya. Nah kadang-kadang pada waktu kami melakukan pelayanan beberapa orang juga nggak ngerti apa yang kami lakukan. Nah saya mau cerita sedikit tentang pelayanan kami saudara ya. Beberapa hari yang lalu tim kami yang tadi saya katakan baru pergi ke satu tempat namanya Tahuna. Bisa keluarkan foto-fotonya? Minta tolong Budi. Tempatnya bagus banget saudara, jauhnya luar biasa tapi. Nah ini Pak Michael dan Hayes. Kami di atas kapal nih saudara, dari Manado naik kapal 10 jam. Ya. Nah saya secara pribadi tentunya nggak terlalu suka naik kapal 10 jam. Ya karena dulu 2 tahun yang lalu kami pernah ke kota yang sama, itu naik pesawat cuma 45 menit. Saudara ya, tetapi karena sekarang pesawatnya tidak mau melayani daerah itu, ya udah naik kapal. Bupati pun naik kapal saudara 10 jam sama saya. Ya, bayangkan itu saudara ya. Jadi ini baru merapat di Tahuna jam berapa ya? Kira-kira jam 5 pagi ya. Berarti jam 4 sore di kota Jakarta. Saudara selama semalaman itu wah nggak enak banget gitu kayaknya ya. Karena memang tapi untungnya ombak nggak besar jadi kita bisa tidur tenang. Pikiran saya harus dirubah dulu saudara. Ya, karena nilai saya mau available untuk melayani Tuhan. Maka saya harus mau untuk di atas kapal 10 jam. Ya. Dan di atas kapal itu pikiran saya cuman gini. Ya saya bayangkan aja saya pernah naik pesawat dari Singapura ke LA 17 jam setengah. Dan itu bukan business class, bukan first class. Harus duduk capek banget saudara. Naik kapal tidur full, flat bed. Saudara. Jadi dalam pikiran saya lagi jalan-jalan nih naik first class bisa tidur. Pada waktu pikiran kita berubah, sikap kita berubah. Saya bisa tidur enak saudara ya. Justru enak banget saudara. Ya, pada waktu kita bisa tidur nyenyak, paginya bangun fresh, kita bisa langsung pelayanan, saudara bisa langsung ketemu dengan berbagai macam orang. Berikutnya, foto berikutnya. Nah ini dijemput oleh 2 hamba Tuhan, saudara ya, yang sebelah kiri saya pakai topi itu namanya Pak Siko, Romeo Siko pernah kesini, yang satunya lagi Pak Stefanus Sebua. Ini 2 gereja yang kami bantu untuk kami make over, ya puji Tuhan. Berikutnya, nah ini ngelihat hal-hal kayak gini loh. Ini bonus kami saudara, ya melihat hal-hal yang indah, melihat makanan-makanan yang disajikan yang belum pernah ada di Jakarta misalnya, ya ini bagus banget. Ya nantilah. Berikutnya, nah ini kotanya bagus banget saudara ya. Di Indonesia banyak tempat-tempat kayak gini saudara. Dan tidak mungkin sepertinya kalau tiba-tiba orang-orang mau jalan-jalan yuk ke Tahuna kayak nggak mungkin.
Ya, pelayanan dulu baru ngelihat hal-hal kayak gini. Cakep banget saudara. Dan satu yang istimewa dengan tempat ini, di seluruh saya rasa mungkin minimal 80% di kota itu nggak ada jalan bolong. Mulus aspalnya, keren banget saudara ya. Can you imagine this? Ini kayak wallpaper di desktop komputer kita atau di laptop kita ya. This is real man. Ini tol lautnya Pak Jokowi itu. Ini tol laut ini saudara. Di sana ada tulisan tol laut tuh. Ya. Terus kemudian ini kotanya saudara. Bersih sekali. Ya, kotanya kecil sekali, bersih. Udaranya seger banget. Ini di Sanger, Kepulauan Sangihe. Ya, Sanger Talaut itu saudara ya. Kalau pernah dengar Sanger. Ada orang Sanger sini? Mana orang Sanger? Di belakang 2 itu orang Sanger tuh. Ya. Tampi dan Katiang Dagu. Oke, berikutnya. Nah ini saudara, tempat namanya Puncak Pusunge. Kami nerbangin drone di sana, keren banget saudara. Ya, berikutnya. Nah ini gerejanya, salah satu gereja yang kami makeover, ini church makeover ke-60. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ayo gerejanya keluarin. Nah ini gerejanya kita foto dari drone saudara ya. Puji Tuhan sudah selesai, berikutnya. Ini pendetanya saudara ya. Kemudian berikutnya. Nah ini pada waktu peresmian malam harinya saudara bersama dengan jemaat dan juga mbak-mbak Tuhan garis depan. Ini yang mereka harus kita bantu saudara, karena apa? Mereka yang membentengi bagian utara Indonesia supaya ideologi yang salah nggak masuk ke negeri ini. Kita berdoa saudara, biarlah suatu kali kelak ada pulau bagian paling utara Indonesia, namanya Miangas. Kita lagi cari jalan untuk bisa cari akses untuk bisa make over gereja di Miangas, ya, puji Tuhan. Itu Filipina aja udah kelihatan katanya saudara, puji Tuhan. Next, ini gereja yang ke-61, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, saudara dengar baik-baik. Saudara adalah bagian daripada ini semua. Kalau kami dan beberapa orang aja yang bisa berangkat, bukan karena kami yang hebat, tetapi saudara juga bagian dari ini. We are a family. Pencapaian satu orang adalah kebanggaan kita semua. Kegagalan satu orang adalah kegagalan kita semua. Setuju? Ada amin saudara ya? Ini Church Makeover ke-61, berikutnya. Ini gerejanya saudara ya, dari samping. Kemudian berikutnya. Ini dengan anak-anak adikku sayang, anak-anak yang menerima program beasiswa dari program kami. Next, ya ini ada 20 anak saudara ya. Kemarin bahkan ada 1 murid yang baru meninggal karena jantungnya bocor saudara ya, umur 17 tahun. Berikutnya, ini waktu field trip ya di satu pantai namanya Pantai Pesona. Puji Tuhan saudara, mereka suka sekali walaupun di sana nggak ada Kidsania, nggak ada Ancol, nggak ada apa-apa, tapi puji Tuhan mereka senang sekali, itu yang hanya bisa kami berikan. Ini mirip seperti di Nias, di Gunung Sitoli itu daerahnya. Berikutnya next. Ya, saudara anak-anak ini senang banget pada waktu pegang drone gitu saudara ya. Kami izinin mereka untuk melihat teknologi dan terekspos dengan ini. Harapannya sih supaya mereka bermimpi, punya mimpi. Karena visi daripada program Adikku Sayang adalah anak-anak Indonesia harus mempunyai mimpi setinggi. Mana anak adikku sayang? Ada nggak? Setinggi angkasa. Lupa ya? Lupa. Nanti saya suruh nyanyi sini loh. Ya. Berikutnya. Yes. Boys will always be boys, saudara ya. Kalau dibawain mainan mereka pasti suka. Ya, puji Tuhan. Next. Udah habis? Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Masih mau belajar nggak tentang values? Ya, sedikit lagi ya. Lebih dalam lagi ya, boleh ya, saudara ya. Ini pembelajaran Tuhan Yesus, Matius 6 ayat 19 sampai 24. Saya minta tolong pemain keyboard untuk mendampingi saya supaya mengisi kekosongan. Karena saya lihat beberapa jemaat udah ambil kopi, saudara. Supaya nggak ngantuk bro, ya. Matius 6. Ayat 19 sampai dengan 24. Coba lihat kiri kanan dulu. Katakan, tepuk mereka. Katakan, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Katakan, ayo kiri kanan. Bilang, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ini firman Tuhan berkata nih saudara. Ini saya akan bawakan ayat ini dengan persepsi sedikit berbeda. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Ini biasanya khotbah ini, ayat ini untuk duit saudara ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah harta di surga ini bagaimana cara ngumpulinnya?
Ternyata saudara, harta di surga ini berbicara tentang nilai kehidupan yang saudara bangun di muka bumi. Values. Saudara, kamu seberapa kayanya kamu atau seberapa miskinnya seseorang enggak bakal bisa bawa kemiskinan kekayaan itu ke surga. What left behind is values. Apa yang dapat kita bawa di surga adalah nilai kehidupan yang kita kerjakan di muka bumi ini. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Makanya saudara, orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, orang yang benar-benar membangun bisnisnya di dalam kebenaran, 6 kali dia jatuh, 7 kali dia jatuh, Tuhan tidak akan biarkan dia tergeletak. Bangkit lagi saudara. Tetapi orang yang membangun kekayaan, membangun keluarganya dengan kebohongan, 1 kali jatuh berantakan, gak bisa naik kembali. Betul kan? Kita pernah lihat orang-orang model seperti ini. 21. Karena di mana hartamu, jadi harta ini berbicara apa? Nilai, treasure. When you treasure the values of life, saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Kalau saudara value Tuhan lebih daripada segala-galanya, buat prioritas bagi Tuhan itu gak sukar. Buat prioritas mengasihi suamimu yang modelnya kayak gitu gak sukar. Buat mengasihi istrimu yang modelnya kayak gitu gak sukar. Betul saudara? Bagi saudara untuk mengasihi orang tuamu, anakmu yang modelnya kayak gitu gak sukar. Karena apa? Ini berbicara ada nilai kehidupan yang kita lagi perjuangkan. Bukan uang, bukan posisi, bukan jabatan saudara. Makanya saudara, ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau nilaimu baik, matamu gak gelap. Orang bisa membunuh seseorang gara-gara uang 5.000 atau 10.000 rupiah. Ironis sekali, betul kan ya? Berarti ada nilai yang sangat salah dalam kehidupan orang itu. Orang bisa jatuh lagi dalam dosa perselingkuhan over and over again. Orang bisa korupsi atau bisa ada beberapa penyakit yang suka mencuri. Saudara, ada orang kaya yang suka mencuri karena apa? Nilainya salah. Betul kan saudara? Selalu jatuh dalam dosa yang sama over and over again. Karena nilai kehidupannya salah, saudara. Jika matamu jahat, ayat 23, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24. Ini pengajaran Yesus, saudara. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. At the end of the day, yang kita perjuangkan di dunia ini cuma dua. Apakah kita memperjuangkan kehendak dan hatinya Tuhan, atau kita ngejar kekayaan duniawi saja. Betul kan saudara ya? Ingat baik-baik, kekayaan duniawi diperlukan. Kami gak bisa naif saudara. Pergi ke Tahuna mahal sekali. Tiket pesawat mahal sekali saudara. Membangun gereja mahal sekali. Kalau gak punya uang gak bisa kita fulfill atau memenuhi amanat agung. Betul saudara ya? Tetapi firman Tuhan berkata, kalau prioritas kita benar, karena nilai kita benar, kita mencari dahulu kerajaan surga. Enggak usah bingung biaya sekolah anak. Saudara, karena apa? Pasti saudara kerja keras. Enggak perlu disuruh lagi. Saudara pasti nabung untuk masa depanmu. Saudara pasti enggak selingkuh. Saudara pasti enggak mau pakai narkoba. Saudara pasti enggak macam-macam. Karena apa? Nilai-nilai kehidupan yang kita perjuangkan. Kalau anak-anak kita diajarkan nilai yang benar. Pada waktu orang tuanya enggak ada. Kita memang was-was bagi orang tua. Karena orang tua memang didesain selalu was-was. Betul enggak? Ya, tetapi ternyata anak-anak kita tidak melakukan kebodohan. Atau pada waktu melakukan kebodohan pun, saudara, karena nilai yang ada yang sudah ditanamkan sejak mereka kecil, mereka membuat keputusan, saya nggak mau berteman dengan orang itu. Betul saudara ya, ada amin? Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya, saya tutup dengan ini saudara. Kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia memperjuangkan keselamatan. Kita bangkit berdiri yuk. Coba pejamkan mata saudara. Bagaimana pada waktu dia diberikan pilihan. To give up on you
nyerah untuk gak mati di kayu salib kan to give up on you. Atau dia disalibkan. Tuhan Yesus punya pilihan. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan Yesus gak punya pilihan. Dia diperhadapkan dengan dua pilihan. To give up on you or not to give up on you. Dan dia memilih di Taman Getsemani itu. Di dalam tekanan yang sangat besar. Dia berkeringat darah. Dan dia memutuskan. I will not give up on you. Aku akan naik ke kayu salib. Supaya kamu bisa diampuni. Supaya aku bisa berkorban buat kamu. Mari saudara. Kalau saudara tahu bahwa ada nilai yang sekarang kita lagi hidupi dan ini adalah kebenaran. Selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menjadi available untuk mengerti perasaan Tuhan. Angkat tangan di mana saudara berada. Kalau saudara tahu bahwa firman Tuhan berbicara buat engkau hari ini. Apakah engkau ada di storehouse atau saudara lagi di jalan atau di rumah. Saudara mari kita terima ini. Saudara yang bisa membuat keputusan atas apa yang saudara akan lakukan dalam kehidupan. Tapi satu hal kalau saudara gak happy dengan hidupmu sekarang ini. Ada kesempatan saudara. Ada harapan baru.